Contoh misal ada business owner, klienku kebetulan business owner, mendalami Steven bahkan jadi promotor. Keuntungannya itu apa? Keuntungannya adalah bisa memanage diri kalau misalkan terjadi konflik atau terjadi apa namanya gonjang-ganjing di perusahaan. Nah, buat yang belum kenal, kita kenalan dulu, kita silaturahim dulu. Nama aku Dika, teman-teman bisa panggil aku Bos Dika. Alhamdulillah sudah mendapatkan license promotor dan juga license trainer dari Steven, dan sekarang aktif di Steven Family. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman cari Steven atau nanti ada teman-teman dan juga rekan-rekan atau keluarga yang mencari Steven, tes Steven ataukah apa namanya lembaga tes minat bakat, pastikan adanya di Steven dan juga di Steven Family. Supaya apa? Supaya nanti bisa ketemu sama aku, sama Kak Karin, sama teman-teman promotor Steven Family lainnya, supaya kita bisa discuss lebih mendalam dan juga lebih mendalam dan juga lebih menyelami apa yang menjadi potensi diri kita. Alhamdulillah juga udah apa namanya aktif juga di Bio Institute. Sekarang teman-teman boleh apa namanya reach out juga ke Bio Personality dan juga Bio Institute buat mengetahui lebih lanjut lagi. MK-nya apa? MK-nya sensing introvert. Nah, PG-nya sensing introvert ya. Jadi kita yang sama-sama sensing, yang satu clan, oke, kita bisa sharing-sharing lebih dalam lagi nih. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen tahu dong yang udah punya bisnis, yang udah ngejalanin bisnis, siapa aja nih? Wah, langsung ke Karati langsung share e-booknya, mantap. Tolong insight-nya. Oke, aku aja nanti bukanya ya pas apa namanya kita sesi discuss-nya. Nah, ada Pak Budi, Pak Budi. Kalau nggak salah bisnisnya terkait dengan ini ya Pak Budi ya. Apa namanya les ya? Ya, bimbingan belajar. Bimbingan belajar, mantap. Kolaborasi sama istrinya, thinking, istri thinking. Ada bisnis lain atau sama Pak Budi ngejalanin bisnisnya? Nah, justru itu sepertinya dia sangat tertarik dengan keilmuan yang berilmu gitu ya. Oke, keinginan yang berilmu. Ilmuannya betul-betul berilmu yang susah banget. Nah, itu baru dia tertarik gitu kan. Jadi Oke. mungkin konsultan seperti itu. Oke, mantap. Wah, ini bisnisnya seru nih, jadi bisnis konsultan. Oke, ada teman-teman yang lain? Biar aku kritisi satu-satu bisnisnya. Waduh, ngeri banget ya. Enggak kok, aku mengkritisinya dari sudut pandang Steven. Silakan teman-teman nanti boleh sharing juga ya, bisnisnya bisnis apa. Supaya nanti aku juga bisa, apa namanya, kasih insight-nya dan juga mulainya itu dari mana. Ada Kak Ismail, dulu pernah bisnis budidaya jamur Kak, tapi karena nggak fokus banget, jadi nggak bertahan lama Kak. Oke. Ada Kak Ita juga, saya SE sedang menjalankan bisnis minuman, cocok nggak ya? Nah, minuman apa tuh? Oke, TE bisnisnya fashion, Kak Din. Oke, Kak Din TE dari Bandung. Oke, mantap. Oke, aku bahas satu-satu ya, supaya fundamentalnya teman-teman dapetin semua. Kita akan ngebahas terkait dengan si Steven ini, bisnis DNA utamanya ya, bisnis DNA, dan juga kaitannya terkait dengan bisnis. Oke. Bismillah kita mulai. Aku nggak akan banyak ada materi banyak banget di sini. Paling nanti aku akan coret-coret sedikit ya. Oke, percaya nggak bahwa setiap orang itu punya DNA bisnisnya masing-masing, alias business for all. Oke, nggak percaya Kak? Oh, es teh manis Jumbo, alhamdulillah progres cabang keempat. Wow, mantap. Di Bintara Jaya ya. Keren, keren Kak Ita. Luar biasa. Oke, Bang Titan penuh cinta, percaya? Asik. Ini namanya keren juga ya. Bang Titan penuh cinta. Percaya karena punya gayanya masing-masing. Percaya, percaya. Oke, siap. Nah, karena teman-teman sudah percaya, alhamdulillah berarti kita sudah cukupkan materi kita kali ini. Oke. Oh, enggak ya, kok masa cepet banget gitu. Yes, yang menjadi dasarannya teman-teman ketika apa namanya ya mengambil jalur bisnis ini adalah teman-teman harus percaya dulu bahwa semua orang itu punya DNA bisnisnya masing-masing.
DNA bisnis tuh maksudnya kayak gimana sih? Istilahnya tuh kayak ada sesuatu hal yang ngeklik banget, yang kalau misalkan dia jalanin itu akan jadi cepet banget berkembangnya, kayak gitu. Artinya apa? Cepat banget berkembangnya itu bisa dimulai dari hobinya atau kesukaan atau minatnya terkait dengan bisnis tersebut atau cara menjalankannya. Cara menjalankannya berarti masuk ke arah metodenya. Nah, kita akan coba menyelami terkait DNA bisnis masing-masing menggunakan sudut pandang dari Steven, kacamatanya Steven. Oke. Stop share dulu. Oke. Wah, ini apa namanya? Saya langsung melihat flyernya Pak Budi. Wah, keren sekali. Falling in love with you. Aku pakai ini aja. Sambil sambil aku pengen buka Figma biar kita bisa coret-coret sedikit. Silakan teman-teman boleh kasih tahu ya bisnisnya tuh bisnis apa dan kendalanya itu sampai saat ini tuh ada di mana gitu. Atau kalau misalkan teman-teman yang belum apa namanya bikin bisnis, silakan itu juga boleh untuk tanya gitu. Kita buat list pertanyaan aja karena malam hari ini aku pengen lebih banyak discuss ketimbang lebih banyak materinya. Karena materinya itu sebenarnya udah pernah di sharing juga di Stephen Family gitu. Nanti apa namanya minta bantuan Kak Karin mungkin atau nanti aku share juga terkait dengan materi bisnisnya dari sudut pandang si Stephen ini gitu. Kayak tadi kan Pak Budi udah cerita, Pak Budi punya bisnisnya itu les. Wah, kenapa? Kenapa Budinya tuh adalah seorang intuiting dan kebetulan punya istri thinking. Wah, sukanya yang lebih menantang nih daripada ngajarin anak-anak. Ya, ya gitu ya Pak Budi ya. Betul, 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 betul. Betul. Akhirnya, wah jangan jangan kita cuma ngajar anak-anak aja nih. Wah, tapi ngajar orang dewasa juga sekalian, konsultan. Boleh nggak? Boleh banget. Gitu. Oke, udah kelihatan layarnya? Oke, ini ada yang Masih chat on juga nih. Ya, mohon maaf ya, free juga. Enak banget ya malam hari ini syahdu sekali. Nah, kalau di sini aku bisa gambar-gambar nih. Mulai dari aku akan mulai dari yang namanya bisnis DNA. Nah, tulis ya. Menurut teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kira-kira bisnis DNA itu apa sih? Boleh di-share langsung menggunakan voice dan juga boleh di apa namanya chat juga ya di kolom chat. Oke, Kak Aisyah, wah langsung cerita, mantap. Terus bisnis buku-buku Islam dan penting, satu financial management. Oke, siap. Sesuai genetik. Aku pengen bikin bisnis dari nol, Kak, dimulai dari potensinya. Oke, siap. Oke, oke. Nah, mantap banget ya. Cek, cek. Halo. Kalau aku nggak terhubung, boleh kasih tahu ya. Oke. Cek, cek. Halo. Ini layar Dika apa namanya? Nggak kelihatan mukanya nih. Menghilang. Oke. Oke, sekarang udah kelihatan? Sudah. Kasihan gantengnya nggak kelihatan ya.
Oke, Kadin bilang bisnis sesuai dengan jati diri. Oke, yes, bener banget ya. Bisnis sesuai dengan jati diri atau DNA bisnisnya masing-masing. Apakah semua orang punya DNA bisnis? Jawabannya punya. Cuman kadang nggak ketemu aja. Nah, itu dia yang bikin tambah sulit terkait dengan si bisnis DNA ini. Lantas apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kita harus menemukan yang namanya DNA bisnisnya kita. Karena bisa jadi antar orang, antar teman-teman kita, atau antar sesama kita aja gitu loh yang hadir pada malam hari ini. DNA bisnisnya tuh bisa DNA bisnisnya tuh beda. Contoh misal waktu itu Dika pernah nyoba. Cek, cek, Bos Dika. Jaringannya terputus nih. Nge-lag jadinya. Oke, cek, cek. Halo, teman-teman. Apakah suara saya masuk? Masuk. Masuk ya. Mendengar. Sepertinya Bos Dika ya. Bos Dika yang lagi ada gangguan jaringan. Iya, jadi tadi pertanyaannya apa itu bisnis DNA gitu ya? Yang dimana kalau tadi kata Bos Dika, semua orang tuh punya loh genetik DNA-nya gitu. Cuman banyakannya nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemunya karena apa? Mungkin lingkungan pastinya nih. Pengaruh dari lingkungannya yang ngebuat dia nggak ketemu gitu. Yang dimana setiap orang ternyata tuh punya gitu ya. Kehebatannya, keunggulannya, ya, fokusnya. Yang dimana kalau misalkan kita ketemu lalu mendalami itu akan melejit banget tuh gitu. Mungkin, nah ini dia. Aku punya cerita ya, Cek cek real cek. dari salah satu promotor Sivan Family gitu ya, yang awalnya kerja di suatu perusahaan gitu ya, multi company, terus memutuskan untuk resign, buka usaha, dan sekarang melejit banget usahanya. Bahkan usahanya nggak hanya satu cabang aja gitu ya, tapi ada berbagai macam cabang dan jenis gitu. Ya, ketika dia menemukan jalur genetiknya sebagai seorang intuitive extrovert kalau nggak salah. Oke, Bos Dika boleh lanjut lagi? Gimana, aman di sana? Oke, boleh. Aman, Yuk, aman, aman. silakan. Jadi agak ini aja ya. Oke, siap. Iklan sebentar. Nah, kalau gini kelihatan ya. Wah, cerita apa? Aku nggak dapat lagi ceritanya. Oke, sampai di mana? Sampai tadi ya, DNA bisnis. Jadi, bahkan ketika kita memilih bidang bisnisnya aja, itu belum tentu sesuai dengan DNA bisnisnya kita. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari kesulitan kita, atau istilahnya itu tantangan-tantangan kita ketika kita memulai bisnis tersebut gitu. Entah itu memulai dengan minatnya, kadang kan berasa nggak sih kakak-kakak dan teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman kakak-kakak di sini mulai usaha atau bisnis yang nggak sesuai sama minat, itu biasanya punya tantangan lebih besar untuk memulainya gitu loh. Contoh misal Kak Karin nggak suka nih buat apa namanya jualan bisnis makanan. Wah, di awalnya aja pasti struggle banget. Bener nggak sih Kak Karin? Mau nggak kalau misalkan aku kasih modal terus bisnis makanan? Wow, Betul-betul. mantap ya. Kenapa kok kayak gitu? Karena DNA bisnisnya itu bukan bisnis yang seperti itu. Tapi apakah orang thinking nggak bisa bisnis makanan? Jawabannya bisa, gitu loh. Jawabannya bisa aja. Jawabannya bisa aja. Nah, makanya kita harus tahu dulu DNA bisnisnya kita itu seperti sebenarnya tuh ke arah mana sih? Nah, di sini aku menggunakan tools namanya Stephen. Jadi ya of course ya karena kita ada di Stephen Family juga build training, kita akan menggunakan kacamata Stephen. Gitu. Nah, kacamata Stephen, ya kan? Ada apa aja? Nah, kita mulai dari yang warna merah, asik. Yang warna merah, kira-kira merah apa ya? Udah jelas ya? Oke, sensing. Nah, sebagai seorang sensing, aku mulai dari yang pertama ya, yang satu-satu. Jadi supaya nanti teman-teman juga kebayang si apa namanya masing-masing DNA bisnisnya tuh sebenarnya tuh yang kayak gimana sih? Nah,
kita mulai dari mengenal diri kita. Karena kalau misalkan kita bisnis, tapi kita langsung mulai bet aja, kita langsung terima modal, langsung kita belanjain aja dengan planning yang seadanya, biasanya itu nggak akan menjadikan bisnis kita itu besar atau melesat. Itu justru akan mengancam balik bisnis kita. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kenali diri kita dulu gitu loh. Makanya di awal itu biasanya buat para pebisnis tahu dulu nih dirinya tuh sukanya apa, terus kira-kira kelemahannya apa, sehingga nanti bisa berkolaborasi. Karena ingat, bisnis ini nggak bisa berjalan sendirian. Kalau sendirian banget, bisnisnya kecil-kecilan biasanya. Gitu. Kita mulai dari sensing. Kekuatan utamanya sensing apa sih? Ada yang tahu? Ada yang mau nyebutin? Memori. Oke. Rinci, detail. Oke, mantap. Memori. Oke, rinci, atau detail, otot, terus apa lagi? Rajin, Hemat. hemat. Oke, terus ada lagi? Itu boros, materi. Materialis, materialis. Oke, sip. Transaksional. Duitan ya, mata duitan. Transaksional. Kekuatannya jangan sampai lupa, kekuatannya adalah aksi atau action. Nah, kan gini, kan kita jadi lebih enak nih ketika teman-teman yang sebagai seorang sensing, ya kan? Sebagai seorang sensing, kekuatannya di mana? Kekuatannya ada di panca indera gitu loh. Yang mana kalau misalkan dari teman-teman Stephen dan juga di teman-teman komunitas, kita sering sharing banget ya. Kalau nggak salah tuh sensing ini tipikal anak-anak yang, kalau misalkan anak-anak yang sukanya itu bergerak, atau orang-orang yang sukanya tuh action. Kenapa? Karena tenaganya banyak. Makanya kalau misalkan mulai berbisnis, mulainya dari mana? Mulainya dari gerak dulu. Oke? Dapat ya? Gerak dulu. Gitu loh. Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan berstrategi. Kalau misalkan nggak yakin sama apa namanya idenya, ya udah cari referensi atau tanya teman biar bisa membuatkan strateginya. Makanya paling enak, paling cocok si orang sensing ini kalau bisnisnya apa? Mau tahu nggak? Bisnis sensing, dagang, udah pasti ya. Namanya bisnis itu udah pasti dagang. Jadi apa namanya, sesuatu yang kita jualnya itu dalam bentuk produk atau jasa. Gitu. Nah udah, kalau sensing nih biasanya ngebisnisinnya bisnis apa sih? Udah pasti bisnisnya apa? Retail, gitu loh. Retailer, gitu loh. Retail ini dalam bentuk apa? Retail ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan boleh, produk boleh, gitu loh, jasa boleh. Kenapa sensing itu cocoknya, paling enak, paling gampang, paling cepat ngejalaninnya bisnisnya bisnis retail. Mau tau nggak kenapa? Reseller termasuk, bener Mbak Budi. Skincare juga boleh kok, gitu loh. Makanan. Kariski nanya nanya balik, kenapa? Jual-jual murah tapi banyak. Wah, itu gaya bisnisnya sensing ya, terutama sensing introvert. Nah, kenapa kok retail? Karena jawabannya orang sensing kekuatannya di mana? Kekuatannya di action. Oke, dapat ya? Kekuatannya di action, bukan di perencanaan. Jadi biarin bisnis kita itu SOP-nya udah kita beli, bahkan lisensinya itu udah kita beli, udah kita dapetin, kita tinggal ngejalanin. Gitu loh. Kita tinggal ngejalanin. Makanya salah satu bisnisnya, kalau misalkan orang sensing pengen berbisnis dan bisnisnya itu jalur cepet lah gitu loh, ya sudah retail gitu loh. Kita langsung beli franchise, kita langsung beli bisnis orang yang sudah punya SOP-nya gitu loh. BO franchising, gitu loh. Franchise ya, iya gitu. Ini salah satunya, nggak ribet, nggak perlu kita harus mikir panjang-panjang jauh-jauh strategi yang bagaimana. Kita langsung beli istilahnya tuh dagangan atau usaha yang sudah pasti sukses, ya sudah tinggal jalan. Gitu. Contohnya beli apa? Aku nyebutin merek ya, di pertemuan ini mungkin. Contohnya misal franchise apa? Langsung franchise-nya tuh Alfamart, gitu. Atau Indomart yang udah pasti tiap tikungan itu ada dan orang itu beli, gitu loh.
Dan risetnya itu gampang. Gampangnya gimana? Kalau ada Indomaret pasti ada Alfamart. Ada Alfamart, pasti ada Indomaret juga sebelahnya. Itu salah satunya. Bisnis apa lagi? Misal kayak apa namanya? Ayam gitu loh. Ayam kan banyak banget ya. Ada Sabana, ada Decik, ada apa namanya tuh? HFC lah dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak juga. Nah, ini merupakan rekomendasi yang apa namanya? Yang cukup pas juga buat siapa? Buat sensing. Kenapa? Karena sensing itu kekuatannya ada di action. Tapi selain di bisnis retail, bisa nggak sih ngejalanin bisnis yang lain? Jawabannya bisa, gitu. Jadi promotor Steven ya Kak. Wah, ini salah satunya ya. Nanti kita bahas juga. Kalau misalkan jadi promotor, sebenarnya semuanya bisa menggunakan gayanya masing-masing. Oke deh. Nah, kalau misalkan sensing pengen mulai bisnis. Nah, aku tulis di sini deh ya. Gitu loh. Kalau sensing pengen memulai bisnis, mulainya dari mana? Mulainya dari yang pertama itu udah pasti referensi, alias copy paste, gitu loh. Jangan paksakan diri sebagai seorang sensing untuk istilahnya itu mencari sesuatu hal yang belum ada sama sekali banget gitu loh. Karena itu akan menyiksa diri dan akan memperlama gitu loh. Memperlama apanya? Memperlama geraknya sensing. Ya udah, sesederhana kita copy paste. Kalau misalkan pengen sesuatu hal yang baru, udah copy paste yang ada dari negara luar, negara maju, kita copy paste ke Indonesia gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya misal di negara yang maju ada tuh bisnisnya bisnis apa? Waktu itu ada bisnisnya itu Uber gitu loh. Kita bisa pesen ojek tapi dari handphone gitu loh. Akhirnya dibawa ke Indonesia. Jadilah Gojek, jadilah apa? Nah, cuman ada sentuhan-sentuhannya lah, jangan copy paste banget. Tapi buat orang sensing ya udah copy paste plek ketiplek aja. Artinya apa? Mulai banyakin referensi. Contohnya kayak tadi ada apa namanya? Kakak-kakak, kalau nggak salah Kak siapa ya? Sensing juga nih. Kak Rizky tadi cerita, deng 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 deng. Kak Aisyah, Kak Aisyah nih sama nih sensing introvert. Yang pertama bisnisnya reseller hijab gitu loh. Bagus nggak? Justru itu cocok juga. Kenapa? Karena kan emang nggak perlu modal banyak dan tinggal kita cukup ngejualin aja. Kendalanya di mana? Financial management. Nggak misahin pemasukan bisnis dengan pemasukan pribadi. Nah, kan kesalahannya ada di teknis lagi gitu loh. Kalau misalkan ini terpenuhi atau ini tuh terselesaikan, maka kan bisa menjadi salah satu sumber rezeki juga yang pas banget buat si sensing introvert. Cocok lah, sebenarnya cocok di situ. Terus apalagi buku-buku Islam dan juga parenting, nyari pasar dan strategi marketing, gengsi nawar-nawarin. Nah ini dia, orang sensing kalau misalkan dia itu belum punya pasarnya, atau dia tuh nggak main di penjualannya, nggak biasa sellingnya, maka akan mengalami kendala banget di sini. Jangan pernah buat mencoba orang sensing, ya kan? Orang sensing untuk apa ya istilahnya ya, jadi jago banget di bidang marketingnya. Karena itu akan jauh banget kalau misalkan kita ketemu sama orang intuiting. Lebih better gimana atau lebih baiknya gimana? Ya sudah kita pelajari sampai level cukup. Habis itu fokus di mana? Selling. Gitu loh. Fokus di mana? Fokusnya di selling. Buat dirinya yang istilahnya itu lebih menjual daripada produknya. Maksudnya kayak gimana tuh Kak? Salah satu penjual ulung yang terkenal di Indonesia dan udah dites TV, Mas. Namanya tuh Dewa Eka Prayoga, tahu ya? Dewa Eka Prayoga itu seorang sensing dan beliau sentuhan sellingnya itu kenceng banget. Sehingga apa? Sehingga apa aja bisa dijual kayak gitu. Kayak gitu. Itu level tingginya ya. Sampai di sini sensing masih aman ya. Nah, aku mau main ke yang kedua. Bener, aku juga awalnya gengsian ya. Oke. Kak Ismail, tapi aku ngerasa kebanyakan referensi, Kak. Apa-apa dibayangin. Jadinya bingung sendiri. Iya, karena kebanyakan referensi, tapi minim action. Makanya kalau misalkan sebagai seorang sensing nih, karena kita satu klien juga ya, referensinya cukup beberapa aja, tinggal eksekusi. Kita mau eksekusinya kayak gimana. Jadi fokus utamanya adalah mulai aja dulu. Gitu. Kayak katanya, siapa Tokopedia ya, mulai aja dulu.
Oke, kita masuk ke thinking. Thinking itu, yuk sama-sama kita sebutin. Kira-kira kekuatannya ada apa aja? Oh, ini Kak Q&A. Kalau misalkan mau tanya nanti boleh tulis di Q&A ya. Question and answer nanti aku coba jawab. Expert, oke. Logika, analisa, oke. Manipulatif, manipulatif. Tricky ya. Gitu. Mandiri, terus ada lagi kakak-kakak teman-teman. Ya, strategis, perencana, ya, thinker, pemikir ya. Kak, bedanya bisnis SI sama SE apa? Siap, nanti aku coba jelasin ya. Oh, langsung aja deh. Kadin gini, kalau misalkan kita apa namanya mempelajari ilmu Steven, saya introvert dan extrovert itu hanya sebagai kemudinya aja, oke? Hanya sebagai kemudinya aja. Jadi istilahnya nggak akan banyak perubahan atau perbedaan yang secara signifikan banget kok terkait dengan si introvert dan extrovertnya. Jadi fokus ke mana? Fokus ke MK-nya. Oke, apalagi perhitungan. Oh iya benar, perhitungan ya orang thinking. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kira-kira bisnis yang cocok buat seorang thinking itu bisnis apa sih? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Kira-kira tahu nggak? Jeng jeng jeng. Manajemen SDM? Oke, mantap. Business thinking. Wah, business thinking itu. Yang nyusun SOP, konsultan, bisnis jadi bos. Ya, ketika seorang thinking memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha atau bisnis, sentuhan pertamanya itu adalah berpikir. Oke? Berpikir. Berpikir. Maka masuknya kemana? Strategi bisnis. Dari semua MK, kalau misalkan dibilang, emang sih yang paling berminat buat bisnis itu yang juara itu intuiting. Tapi kalau misalkan terkait dengan menjalankan si bisnis itu sendiri atau eksekusi bisnis itu sendiri, juaranya siapa? Juaranya thinking. Kenapa? Karena thinking itu dapat apa ya, membuat sistemasi supaya apa? Supaya bisnis itu dapat terjalankan dengan baik secara efektif gitu loh. Makanya buat teman-teman yang thinking, yang pengen riset peluang pasar itu termasuk itu salah satu bagian kecilnya aja Kaisa. Gitu. Nah, buat teman-teman thinking yang pengen memulai bisnis ala thinking itu sendiri, maka mulai dari mana? Dari strategi bisnisnya. Jadi mulai dulu, gitu loh. Mau ngambil retail boleh nggak? Boleh. Tapi jangan cuman pakai stylenya sensing. Karena teman-teman udah beda banget stylenya. Kalau style sensing, beli retailnya udah langsung jualan kayak gitu aja. Lepas aja. Tinggal nanti nambah lagi, nambah cabang, nambah cabang, nambah cabang, nambah cabang. Itu mengandalkan strategi yang sudah dibuat dari pusat. Tapi kalau misalkan gayanya thinking, habis beli retail, habis itu riset, gitu loh. Bagaimana caranya si retail ini dapat menjadi lebih besar lagi? Ya, atau menjadi seorang reseller, itu bisa nggak? Bisa juga. Atau ya sudah menggunakan bisnis sendiri, kita bikin bisnis sendiri, gitu loh. Contohnya gimana? Oh, kita bikin bisnis yuk. Bisnisnya bisnis apa nih? Oke, kita punya produk nih. Oke, kalau misalkan produk ini, bagaimana caranya atau strategi apa yang paling tepat untuk memasarkan ke masyarakat? Nah, itu thinking yang mainnya di riset. Riset dan data, riset dan data, riset dan data. Gitu. Karena kekuatannya di situ. Riset dan data. Oke ya, dapat ya. Memulai bisnisnya dari mana? Oke, ini aku samain ya, biar jadi template. Kedengeran nggak? Masih jelas suaranya? Masih aman? Kita gas lagi? Aman-aman. Oke, Aman. Gas, aman ya? gas. Gas. Dan thinking ini mainnya di expertise. Jadi semakin dia expert, dia akan dibayar itu semakin mahal. Kalau misalkan bisnisnya itu bisnis jasa. Contohnya gimana? Contohnya kayak tadi. Aku bawa contohnya ya Pak Budi. Wah,
Kan tadi Pak Budi soalnya apa namanya ikutan nanya. Pak Budinya intuiting punya bisnisnya itu lembaga bimbel anak-anak. Sedangkan istrinya pengennya lebih tinggi lagi, alias menjadi seorang expert, menjadi seorang konsultan. Nah, bisnis konsultan bagus nggak? Bagus banget, bagus banget. Apalagi buat thinking, yang memang DNA-nya adalah menjadi seorang expert, gitu loh. Nah, biarkan dan juga tanya. Gitu loh. Jadi nanti tugasnya Pak Budi adalah biarkan dia dan juga tanya kira-kira strategi bisnisnya atau strategi nanti ketika dia menjadi konsultannya itu seperti apa. Supaya apa? Supaya nanti Pak Budi juga kegambar gitu. Walaupun Pak Budi juga di sisi itu mungkin belum tentu bisa untuk kritik gitu. Bagaimana nanti jalannya atau apa path-nya si istri itu bagaimana. Dapat? Oke. Oke. Saya Pak Budi ya. Siap, siap, siap. Tapi keren loh Pak Budi. Kerennya gimana? Kerennya gini kan Pak Budinya target pasarnya kan anak-anaknya. Tuh. Istrinya Pak Budi target pasarnya emak bapaknya. Tuh. Dan Steven target umumnya. Jadi kemana-mana ya. Iya. Dan gak jauh beda lah di situ aja gitu. Waduh, Masya Allah. Emang seru banget dah kalau udah ngobrolin ini. Yuk, lanjut. Intuiting yuk. Intuiting gimana? TE fotokopi gimana Bang? Fotokopi itu maksudnya usahanya ini, fotokopi. Bisa nggak? Bisa nggak? Boleh banget dan itu bisa banget. Cuman gini, apa yang ngebedain bisnis fotokopinya TE sama bisnis fotokopinya orang biasa, orang kebanyakan? Strateginya, itu loh. Strateginya itu nggak bohong. Emang bisnis fotokopi kerjanya cuma fotokopi aja? Enggak. Bisa jadi kita kerja sama. Misalkan sama siapa? Misal sama ketua kelas. Supaya nanti kalau misalkan dia butuh buku atau dia butuh apa namanya fotokopi tugas dan lain-lain, kita jadi apa namanya top of mind-nya gitu loh. Buka jasa skripsi, wah mana menarik ya. Oke, intuiting kekuatannya apa? Ngide, waduh mantap. Ide unik, pembaharu, oke, kreatif, inovatif ya. Temennya udah pasti ya, inovatif, gagasan atau kata-kata. Ayo, ada lagi. Oke. Ada salah satu frasa menarik kalau misalkan aku nggak bahas intuiting. Intuiting itu suka dengan namanya kebebasan. Minim aksi, waduh, iya ya. Emang kelemahannya si intuiting itu sebenarnya. Oke, rekomendasi di bisnis si intuiting. Pemimpin handal, oke, bukan pemimpin handal. Oke, ini Karati, Bos Dika, pembeda antara introvert dan extrovert dalam bisnis apa? Kalau misalkan mau di throwback, ini mas sebenarnya nanti materinya workshop Stephen level 1 ya. Jadi nanti Karate bisa lebih mendalami ketika ikut di workshop Stephen level 1. Kalau dalam bisnis, introvert itu karena dia itu stimulusnya itu dari dalam diri, maka biasanya kemampuan dia untuk berpikir apa namanya strategis, terus ketangguhan dia dalam menjalankan bisnis itu biasanya muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan extrovert biasanya terstimulus sama lingkungan. Terstimulus sama lingkungan gimana? Ketika bisnisnya meledak gitu loh. Oh, dia jadi makin semangat. Oh, gitu loh. Jadi semuanya itu langsung teratur dan juga dia tuh bisa untuk mencakup semua bagiannya. Sesederhana itu. Nah, tapi kalau misalkan bisnisnya lagi apa namanya lagi turun, biasanya teman-teman yang extrovert kalau misalkan dia tuh masih level 0 level 1 lah ya, masih level di bawah, ya dia bisa jadi berhenti bisnis. Sesederhana itu. Gitu. Investasi fokus sama laba. Gini, kalau Kak Aisyah, kalau misalkan rekomendasinya investasi alias jadi investor, nah profesinya beda. Profesinya bukan jadi pengusaha lagi, tapi pengusaha. Jadi apa namanya jadi investor. Cocok nggak jadi investor? Cocok banget.
Tapi masalahnya kalau misalkan bisnis, kita nggak bisa jadi investornya aja gitu loh. Jadi kita terjun ke bisnisnya. Bisnisnya orang intuiting itu bisnisnya mainnya di mana sih? Bisnis inovatif. Gitu. Ya, apa namanya, seiras sama kreatif sih sebenarnya. Industri kreatif, itu cocok banget buat si siapa? Buat si intuiting gitu loh. Oh, kayak Pak Indrawan Nugroho. Iya benar. Pak Indrawan Nugroho itu juga seorang intuiting gitu loh. Beliau bisnisnya apa sih? Mau tahu nggak? Beliau tuh bikin namanya Cias gitu, kreatif, inovatif Asia. Wah, jadi pasarnya udah Asia. Ngapain sih si Cias ini? Si Cias ini, kalau aku tahu ya, selayang pandang yang aku tahu, dia itu masuk ke perusahaan dan dia memberikan inovasi dan juga apa namanya ya, istilahnya pembaharuan-pembaharuan di dalam sistem perusahaan itu sendiri. Contohnya gimana? Contohnya gini, ketika lagi ngerekrutmen karyawan, kenapa kok kita ngerekrutmen karyawan itu cuman karyawan yang biasa aja? Headhunternya payah nih misal gitu. Nah, Pak Indrawan masuk ke dalam apa namanya si instansi tersebut, organisasi tersebut supaya apa? Supaya bisa memberikan insight-insightnya nih, ide-idenya. Jadi sebenarnya Pak Indrawan Nugroho sama timnya jualan apa? Jualan ide, gitu. Contoh misal, apa namanya, Pak Budi yang udah ngejalanin bisnis gitu loh. Bisnisnya adalah bisnis bimbel. Nah, bimbelnya Intuiting apa nih yang ngebedain sama bimbel-bimbel yang lain? Kayak gitu. Bener nggak Pak Budi? Oh, betul, betul, betul. Jadi lebih menekankan kepada apa? Uniknya itu, value. Gitu loh. Value-nya apa? Kira-kira hal yang menariknya itu apa? Kayak gitu. Terus yang terakhir, memulai bisnisnya itu mulai dari mana sih? Gitu. Memulai bisnis dari mana? Dari value, menaikkan value. Ada selain Pak Budi yang apa namanya teman-teman intuiting di sini yang berbisnis? Sambil aku nanti apa namanya cari tahu ininya ya, apa namanya si di Q&A-nya ya. Oke. Jadi cocok banget nggak buat si orang intuiting ini berbisnis? Cocok banget gitu loh. Kenapa? Karena emang bisnis ini satu, pertama nggak ada aturan yang baku banget. Bisnis itu harus mulai dari mana gitu. Jadi emang salah satu hal yang pas banget buat si orang intuiting, ya udah pasti bisnis ini. Cuman bisnis seperti apa sih yang sesuai sama DNA-nya si intuiting? Bisnis yang bagaimana? Maka jawabannya adalah bisnis yang dapat selalu terus berkembang gitu. Justru intuiting ketika bisnisnya itu memulai bisnisnya itu bisnis retail itu berat, gitu loh. Benar nggak sih Pak Budi? Ini karena Pak intuitingnya ada Pak Budi. Pak Budi, tiba-tiba kan Pak Budi udah punya bimbel nih, tiba-tiba Ya, disuruh beli franchise gitu bimbel lain. Kira-kira mau nggak Pak Budi? nggak mau. Kalau Nggak bisa mau lah, bikin gitu. metode sendiri dan keunggulan sendiri, ya kenapa harus pakai yang lain gitu kan? Nah, itu dia. Ini, gitu loh. Ini tuh udah mendarah daging sama si intuiting sendiri. Artinya apa? Dia kalau misalkan bisa bikin sendiri dan ternyata lebih berkelas, alias value-nya tuh lebih tinggi, ya udah makanya bikin sendiri aja. Kelasnya Saya, pakai S. Kelas. ya, ada stikernya saya dibikinin sama Bu Nova. Masya Allah. IE jadi programmer, oke nggak bos? Nah itu nanti kita bahas di ranah profesi ya. Jadi apa namanya cocok nggak? Cocok kok itu terkait dengan programmernya gitu. Tapi nanti dia akan mengalami tantangan aja ketika harus apa nih? Memeriksa hal yang detail gitu aja. Oke. Oke, feeling. Mana feeling? Jadi viral stikernya nanti. Kelas. Kelas. Kira-kira kalau feeling apa nih feeling? Kekuatannya ada di mana? Oh, oke, aku kasih tahu ini sedikit sharing ringan ya buat di kalangan
apa namanya penggiat-penggiat Steven, promotor, dan juga ada trainer, ada apa namanya solver. Feeling itu yang paling sering dan gampang ganti bisnis. Paling mudah ganti bisnis. Kenapa? Ya itu, karena dia dipengaruhi oleh yang namanya emosi gitu, perasaan gitu. Apalagi baper gitu loh. Ada apa namanya lagi bisnis nih, lagi enak-enak, tiba-tiba ada anak buahnya atau karyawannya yang bikin kesel, dia baper, besok-besok nggak masuk. Ownernya nggak mau masuk ke bisnisnya sendiri 2 hari 3 hari, wow. Kan kasihan ya. Itu kalau misalkan feelingnya itu masih ya level 0 level 1 lah. Yes, leadership. Karena kalau misalkan dia udah naik level lagi, udah level up lagi, udah mempelajari si feelingnya ini seperti apa, dia bisa menjadi apa namanya orang yang lebih baik lagi. Oke, sebentar. Owner. Oke. Wah, ini udah ngebaca sertifikatnya berarti nih. Oke, lanjut. Kira-kira bisnis apa sih yang cocok buat seorang feeling? Wak wak wak, suami saya feeling. Oh, Kaisyahnya sensing, suaminya feeling. Oh, keren 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 keren. Cepat bosan kata Ayoki, Pak Oki. Iya bener. Makanya biasanya bisnisnya feeling itu bisnis apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang orang Bisnis yang fleksibel mungkin atau buka jasa curhat gitu ya. jasa curhat boleh sih itu. Kalau di Jepang ada ini apa namanya pacar sewaan, Kak Karin tahu nggak? Kayak rent gitu ya. Girlfriend, rent, Iya, boyfriend, rent gitu-gitu. Astagfirullah. iya benar itu juga salah satunya tuh daycare. Nah itu katakan Nur Fadila itu juga bisa. Nah intinya Ya, tuh di ada di mana sih? Lah, intinya tuh bisnisnya feeling tuh yang bisnis yang seperti apa sih? Bisnis yang ngumpulin orang, ngumpulin orang. Contoh misal tadi kata Kak Nur Fadila bisnisnya tuh daycare, cocok nggak? Cocok. Kenapa? Karena daycare ngumpulin anak-anak. Iya kan? Ngumpulin anak-anak cocok nggak? Cocok gitu loh. MLM dong bang. Waduh, kalau MLM ini ya apa namanya ngejualin si orangnya. Cuman nggak kayak MLM kok gitu loh. Pengembangan SDM cocok nggak? Cocok di situ. Terkait dengan orang benar. Bisnis curhat bisa nggak? Bisa. Buka jasa curhat. Jadi orang-orang yang pengen curhat itu ngumpul. Jadi ide utamanya tuh dari situ, yang ngumpulin orang. Bahkan seorang feeling ketika mau memulai bisnis, apa yang harus dilakukan gitu loh. Kalau sensing tadi yang dilakukan itu harus cari referensi, copy paste. Kalau bisnis thinking itu dia harus terbiasa untuk berpikir strategis gitu loh, mikir ke depannya itu atau nanti istilahnya kita bakal menang, winning point ini karena apa nih? Itu thinking. Kalau intuiting itu terbiasa untuk menaikkan value nih. Oh, kira-kira kita apa lagi nih? Kita bisa meningkatkan apa lagi nih gitu. Kalau feeling mau tau nggak apa? Iya. relasi, banyak temen. Yes, betul. Cari temen. Jadi yang diperbanyak itu bukan apa namanya, bukan si ininya ya, bukan apa namanya pengetahuan atau knowledge tentang bisnis itu seperti apa, tapi relasi alias cari temen gitu. Kenapa kok bisa cari temen atau relasi? Bayangin deh, orang-orang feeling di sini. Aku pengen nanya nih, feeling siapa ya? Ada Kak Nur Fadila tadi ya. Suka nggak sih kalau misalkan gini, kita ngejalanin bisnis, terus kita bisa punya temen yang istilahnya tuh nge-cover atau menutupi kelemahan-kelemahan kita. Enak nggak? Enak banget cuy. Asik. Contoh gini, kita pengen buka bisnis makanan tapi aku nggak bisa masak, gimana ya? Yaudah cari temen yang bisa masak. Ya udah dia masak, aku tinggal jadi front desk-nya atau langsung jadi marketingnya, bisa nggak? Bisa. Oh aku nggak bisa marketing nih, yaudah cari teman siapa yang bisa marketing, marketing deh kerjasama. Enak nggak? Enak. Jadi buat teman-teman feeling yang pengen memulai bisnis,
Yang pertama kali harus dilakukan adalah relasi dulu, cari temennya. Gitu. Banyak temen, banyak relasi. Jadi influencer, oh itu lebih luar biasa lagi. Oke, yang terakhir buat teman-teman yang paling unik, wah kalau di kalangan penggiat Steven ini juga tipikal yang seru ya, yang jarang, yakni adalah seorang insting. Yuk, kira-kira insting kekuatannya apa? Gak berjamaah, nggak enak intinya. Hehe, oh iya bener ya. Oke, damai. Oke, damai. Izin Kak, boleh diulang nggak kalau yang sensing dan juga intuiting? Nanti ya, di akhir nanti kita coba recap lagi. Serba bisa. Oke, bener. Salah. Oke, tangan kanan. Oke, benar. Oh, spiritual. Spiritual. Terus banyak teman, banyak silaturahim ya aku tulis ya. Biar apa namanya? Nggak bingung juga sama nanti si feeling. Multitask, solver. Wow, mantap. Pendamai juga. Oke, benar. Oke, dari kata kunci ini atau kekuatan-kekuatan ini, kira-kira si insting ini paling cocok bisnisnya bisnis apa? DNA-nya ya. Waduh, dakwah. Masya Allah ya. Wah, dakwah luar biasa. Ustadz, kita jadi profesi ya. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman insting yang hadir malam hari ini kita nobatkan. Oke, bisnis yang ikut nimbrung. Oke, mau tau nggak bisnis insting tuh yang enak itu yang pas itu jadi apa? Sorry referensinya cuma itu. Buka yayasan kata Kak Din. Itu bener kok. Gitu. Tapi pada apa namanya? Pada akhirnya insting itu dapat melesat kalau di bisnis ketika dia menjadi seorang mediator gitu. Berarti mediator apa? Bisnis mediasi. Bisnis bukan bisnis mediasi ya. Mediator mediator. Asik. Keren ya. Advokat bisa nggak Kak? Co-founder. Wah. Advokat bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan kita ranahnya ke ranah profesi ya, itu juga bisa. Mediator yang dimaksud apa sih mediator? Nah, mediator itu artinya di tengah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kekuatannya si insting ini kan pertama dia serba bisa. Yang kedua silaturahimnya banyak, bener nggak? Ya kan? Dia serba bisa. Terus silaturahimnya banyak. Plus dia itu tipikal yang penolong habis lah. Makanya spiritualnya juga tinggi. Maka bisnis yang pas buat seorang insting adalah di mana dia bisa mempertemukan orang. Gitu loh. Si A nih, contoh misal si A ini butuh duren gitu loh. Kenapa? Karena dia itu adalah pabrik es duren gitu loh. Sedangkan si B dia itu butuh pembeli duren. Kenapa? Karena dia bisnisnya itu apa namanya kebun duren. Ya sudah, dia jadi broker, jadi mediatornya di tengah-tengah gitu loh. Gitu loh. Dapat nggak? Dapat nggak? Jadi apa? Oh ternyata dia bisa bikin yang namanya supermarket atau dia bisa bikin toko kelontong kecil-kecilan. Bisa bagus nggak? Bagus juga. Atau kalau misalkan nggak di bidang produk deh, di bidang jasa bisa nggak? Bisa. Contoh misal ada orang nih, misal ada anak-anak SMA yang dia tuh butuh guru les gitu loh. Sedangkan ada teman-temannya dalam satu komunitas yang dia itu banyak yang punya potensi atau kekuatan jadi guru les. Dia bikin lembaga privatnya atau lembaga lesnya. Gitu. Bagus nggak? Bagus. Tapi menggunakan sudut pandang atau bekalnya itu kekuatannya dari si insting itu. Gitu. Hakim dong ya, bisnis rumah tafis. Wah, rumah tafisnya jadi bisnis. Oke.
Ini DNA-nya ya, tapi kalau misalkan nanti kita ngobrolin lebih spesifik, bisnisnya itu bisnis apa, ya kan? Bisnisnya itu bisnis apa? Bisnisnya itu bisa berupa apa aja. Contoh misal, ada waktu itu klien saya yang insting, bisnisnya itu apa? Bisnisnya itu adalah retail. Hah, kok insting ngambilnya retail? Retail kan punya sensing. Oh, bisa. Beliau menggunakan kemampuan apa? Kemampuan instingnya. Gitu loh. Ada 900 kontak yang ada di handphone bisnisnya, gitu loh. Belum yang menjadi relasi pribadinya alias di beda handphone, gitu loh. Jadi beliau itu udah punya silaturahim yang banyak, temennya banyak, tugasnya dia ngapain? Di tengah, nyambungin. Weh, kamu butuh apa? Oh, kamu butuh ini. Oh, kebetulan nih aku ada temen nih. Ah, dijualin, direct gitu loh. Ada lagi, oh dia kamu butuh apa? Oh dia ternyata punya juga nih. Ah, disambungin, tek tek kasih, 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 kasih. Jadi dia jadi penengah, mediator. Sosiopreneur bisa nggak? Bisa gitu loh, NGO. Nanti ujung-ujungnya si insting ini emang harus membuat bisnis yang mampu untuk bermanfaat gitu loh. Supaya apa? Supaya tetap semangat ngebangun bisnisnya. Maka memulai bisnisnya dari mana? Kalau seorang insting pengen memulai bisnis, apa yang harus dilakukan di awalnya? Yakni, yakni apa? Yakni apa? Kira-kira dari silaturahim. Oke. Restu orang tua ya. Udah pasti ya, semua juga restu orang tua masalahnya. Oke. Terima kasih Kak Fatia. Nah, ini Kak Fatia juga insting nih. Jadi instingnya langsung bersuara ya. Spiritualnya dikuatin. Betul banget. Gitu. Spiritual, ini mohon koreksi juga ya teman-teman. Aku terakhir cek tuh kalau nggak salah di KBBI, spiritualis itu artinya dorongan untuk berbuat baik gitu. Tapi bisa juga diartikan kedekatan kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya dan juga untuk melipat gandakan dorongan untuk berbuat baik kita, maka kita harus terbiasa. Buat apa? Buat bantu, buat sharing gitu. Dan juga melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kepercayaan kita. Kayak kenapa kok terbiasa untuk bantu sesama? Karena dengan kita membantu sesama, kita bisa lebih paham. Oh, cara bantuin A tuh kayak gini. Oh, cara bantuin si B tuh kayak gini. Nah, oh ternyata si A, cara bantuinnya itu sebenarnya bisa loh kalau misalkan si B itu yang bantuin. Ah, kenapa nggak kita sambungin? Ah, kita sambungin. Gitu loh. Tapi karena ini kita ngomongin bisnis, yaudah kita bikin sebuah jasanya aja. Jasa apa? Ya tergantung, jasanya bisa bebas banget. Itu yang bisa menjadi referensinya sebagai seorang. Oke. Nah, aku coba jawabin Q&A-nya ya satu persatu ya. Oh, ini beda-beda ya. Answer live. Kalau jadi reseller atau affiliate atau dropshipper gitu bos, kalau mulai dari RP0 bisa nggak? Jawabannya bisa banget. Sebagai seorang sensing introvert, apalagi sensing introvert hemat ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya udah jadi aja dulu, jalan dulu aja. Cocok nggak? Kalau orang sensing, apalagi sensing itu udah ngebahasnya tentang cuan, wah itu gas aja, udah pasti. Gitu loh. Selama itu jelas apa namanya perputaran atau arusnya menghasilkan uangnya itu jelas, gas aja. Kenapa kok aku bilang gas aja? Karena gini, aku kenal salah satu influencer, influencer olahraga, influencer Panco. Kalau misalkan teman-teman pengen cari, namanya tuh Fit Daddy atau Panjilau, gitu loh. Beliau itu jadi affiliate apa? TikTok Shop, udah selesai. Jadi affiliate TikTok Shop, gitu loh. Tapi penghasilannya nggak main-main, gitu loh. Omsetnya bisa 60 juta, gitu loh. Itu sehari. Nah, beliau bahkan udah punya timnya sendiri. Dan itu menjadi salah satu bisnisnya beliau juga. Padahal beliau juga sama sensing. Jadi, itu oke, itu boleh banget. Tinggal eksekusi aja, jalan aja. Yang penting tetap rajin dan juga tetap semangat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, aku pengen, tadi teman-teman ada banyak yang ngebahas terkait dengan si profesinya sendiri ya. Jadi gini teman-teman, bedain profesi sama bisnis. Bedain profesi sama bisnis, gitu loh.
Profesi sama bisnis tuh maksudnya kayak gimana? Bisa via suara nggak, Bos? Tanya. Boleh, boleh. Ya, silakan nanti boleh tanya ya. Nah, aku ngejelasin dulu. Bedain profesi sama bisnisnya. Bedain profesi sama bisnisnya. Maksudnya kayak gimana gini? Bisa jadi kita profesinya itu sebagai seorang dokter. Tapi kita punya bisnis, bisnis itu menjadi seorang konsultan. Konsultan apa? Konsultan kesehatan. Linear nggak? Itu linear. Gitu loh. Nah, jangan terpaku karena kita insting nih, atau kita feeling nih, berarti kita harus jadi psikolog gitu. Oh, enggak juga. Jadi Steven itu konsepnya dibuat untuk memudahkan. Ya bener ya Kak Karin ya. Jadi si Steven ini konsepnya dibuat untuk memudahkan. Maka jangan terpaku, jangan malah pusing ketika kita diminta atau kita tuh direkomendasikan kepada satu bidang pekerjaan atau satu bidang profesi. Karena kalau misalkan kita memang jiwanya jiwa pebisnis, DNA-nya DNA bisnis, tinggal maksimalkan kekuatan dari MK kita. Dah sampai di situ. Inilah yang menjadikan kita bisnis itu emang buat semua orang. Kayak gitu. Oke, via suara. Boleh nggak Kak Karin? Aku kembalikan ke ini dulu ya, ke MC dulu ya. Hmm. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak, Bos Dika, sharing ilmunya malam hari ini. Jadi makin nambah insight lagi ya terkait bisnis sesuai dengan DNA atau genetiknya kita gitu. Tadi juga sudah dijawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Sekarang kita open discussion nih ya. Sekarang teman-teman yang pengen tanya langsung, open mic, langsung silakan. Mungkin ini boleh di-share dulu kali ya, Bos Dika ya. Udah selesai belum ya PPT-nya? Oh, di share ya. Aku ada satu PPT Iya. lagi, boleh nggak? Oh, boleh. Satu PPT lagi sebenarnya ini. Ini yang jadi notes-nya apa namanya? Yang aku harap nanti teman-teman ketika lebih memperdalam lagi terkait dengan si Steven, itu adalah ini. Berinvestasilah pada kelebihan Anda, biarkan kelemahan Anda terdidik secara alami dan tertutup. Kemudian temukan karpet merah supaya klien Anda agar mereka mudah untuk menemukan. Gitu. Artinya apa? Bisnis itu adalah soal bagaimana kita meraih profit tapi sambil membantu orang lain. Gitu loh. Maka utamanya kita harus memudahkan jalannya. Maka kita harus kenali dulu lebih dalam lagi terkait dengan diri kita supaya kita bisa tahu nih bagaimana cara membantu orang lain lebih spesifik lagi. Kayak gitu. Maka caranya gimana? Udah, yuk ikutan jadi promotor. Ini bukan iklan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman jadi promotor, itu bebas banget mau ngejalanin bisnis Steven-nya atau enggak. Tapi yang penting teman-teman harus tahu wawasan Steven-nya itu yang penting. Contoh misal ada bisnis owner, klienku kebetulan bisnis owner, mendalami Steven bahkan jadi promotor. Keuntungannya itu apa? Keuntungannya adalah bisa memanage diri kalau misalkan terjadi konflik atau terjadi apa namanya gonjang-ganjing di perusahaan. Bisa memanage teman-temannya supaya bisa lebih level up lagi, atau bisa memanage karyawan-karyawannya juga supaya penempatannya itu pas. Makanya Steven itu dibilang multi angle field alias bisa untuk menjangkau semua bidang.